Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan dalam Al-Quran terhadap perilaku manusia agar kita dapat mengambil pelajaran. Allah memberi perumpamaan terhadap orang-orang yang mencari perlindungan kepada selain Allah seperti laba-laba yang membuat rumah. Ada apa dengan rumah laba-laba? Benarkah ayat Al-Quran ini tentang lambang PBB? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Ayat. Kali ini Berbagi Ayat akan mengulas benarkah ada ayat Al-Quran tentang lambang PBB. Sahabat muslim, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 41 berikut ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Artinya, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan bagi para musyrikin, yaitu orang yang menyembah berhala atau menyembah kepada selain Allah, atau orang yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Tuhan yang hak adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Sedangkan fungsi rumah adalah tempat berlindung dari kejahatan makhluk, baik hewan atau manusia, dan perlindungan dari keburukan cuaca, yaitu dari cuaca panas dan dingin, serta hujan, dan tempat bernaung yang aman, di mana tempat kita beristirahat, makan, tidur, dan membesarkan anak-anak secara aman. Tapi apa jadinya jika rumah kita diumpamakan seperti sarang laba-laba? Bukankah rumah laba-laba adalah rumah yang paling lemah, rapuh, bila tersentuh sedikit saja langsung hancur? Iya, begitulah bagi orang-orang yang minta perlindungan kepada selain Allah. Mereka tidak akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Para ilmuwan mengatakan umumnya yang membuat sarang adalah laba-laba betina. Ia bertingkah untuk memikat jantan di depan sarangnya agar sang jantan terpincut dan mendekatinya. Setelah laba-laba jantan berada di sarang dan mengawini laba-laba betina itu akan menangkap dan memangsanya. Subhanallah, mengerikan. Bahkan, laba-laba betina itu akan memangsa anak-anaknya jika mereka tidak sempat kabur. Lengkaplah kelemahan laba-laba jantan, kelemahan anak-anaknya, dan kelemahan sarang laba-laba betina dan fungsinya rumah laba-laba. Para ilmuwan ahli serangga juga menemukan bahwa rumah atau sarang laba-laba merupakan rumah yang paling lemah. Terbukti Al-Quran selaras dengan sains, dan pada saat yang sama keluarga laba-laba merupakan keluarga yang rusak, karena laba-laba betina sering memakan anak-anak dan suaminya. Lebih ngeri lagi, laba-laba betina harus rela dimakan anak-anaknya yang baru ia lahirkan. Nah, sahabat muslim, sekarang kita sudah tahu apa yang terjadi pada sarang laba-laba menurut sains. Lalu lihatlah lambang PBB itu, bukankah itu berupa simbol sarang laba-laba? Dan seperti kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada sarang laba-laba itu, menurut para ilmuwan, pada sarang laba-laba terjadi hal-hal yang mengerikan. Selain sarang laba-laba itu rumah paling lemah dan rapuh, juga pada sarang laba-laba bukanlah tempat berlindung yang aman untuk semua, karena sarang laba-laba adalah perangkap untuk binatang lainnya, seperti nyamuk, lalat, dan lain-lain. Tapi pada rumah atau sarang laba-laba juga terjadi kanibalisme yang mengerikan, di mana laba-laba jantan dimakan laba-laba betina setelah kawin, serta anak laba-laba bisa saling memakan, bahkan induknya sendiri dimakan oleh mereka. Subhanallah, mengerikan sekali. Menurut Al-Quran, kelemahan rumah laba-laba bukan terletak dari benangnya, karena menurut sains benang laba-laba memang sangat kuat.
Ketebalan setiap benang bisa mencapai 1/jutaan inci atau lebih tebal dari rambut manusia. Sutra benang yang membentuk jaring laba-laba bahkan dianggap lebih kuat dari baja, dan kekuatan mereka hanya dikalahkan kuarsa meleleh. Benang tipis membentang sampai 5 kali panjangnya sebelum dipotong. Oleh karena itu para ilmuwan menyebutnya baja biologis atau biobaja. Mereka 20 kali lebih kuat dari baja logam biasa. Toleransi terukur 150.000 kg untuk inci persegi. Namun Al-Quran menekankan lebih ke keadaan dalam sarang laba-labanya yang paling rapuh dan sifat buruk para penghuninya. Coba kita perhatikan, apa ini kebetulan bahwa lambang PBB itu berupa sarang laba-laba? Dan apakah yang sedang terjadi di dunia sekarang ini relevan seperti kengerian di dalam rumah laba-laba? Adakah kanibalisme di dunia ini terjadi, di mana manusia memakan manusia, manusia serakah memaksakan kehendaknya, di mana yang kuat memangsa yang lemah, baik secara ideologi, politik, ekonomi, dan bahkan secara budaya? Kita tahu pemegang hak veto di PBB itu tak ada satupun dari negara Islam. Cina, Rusia, Amerika, Inggris, dan Prancis semuanya non-Islam. Jadi seumpama kita ini umat Islam sedang bernaung dalam sarang laba-laba yang lemah dan rapuh yaitu PBB, bisa saja ini relevan. Agresi militer terhadap negara-negara muslim tak ada satupun yang diadili sebagai kejahatan perang, seperti invasi Amerika ke Libya, invasi Amerika CS ke Irak, invasi Amerika CS ke Afghanistan, perang bersama di Suriah, kejahatan Israel ke Palestina, kasus Rohingya, kasus Uighur, dan sebagainya. Adakah kejahatan perang mereka diadili PBB? Dari sini kita paham bahwa PBB adalah tempat bernaung yang paling lemah dan rapuh bagi umat Islam, seperti simbolnya peta dunia dalam sarang laba-laba. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.